CU-CU diselidiki. Pagi ini hari libur, kami mendapat kesempatan istimewa bertemu dengan Bapak Ketua Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa di Pontianak. Nah, pagi hari ini memang istimewa banget karena liburnya adalah libur nasional. Lalu kami ingin berbincang-bincang tentang bagaimana Pak Mas Yon ini sebagai salah seorang aktivis koperasi yang sekarang menduduki jabatan Ketua Kelingkungan, lalu Ketua Katulistiwa, lalu Ketua Pengurus ya Pak? Pengurus Inkopdit yang baru terpilih kemarin malam. Jadi memang benar-benar istimewa. Pak Mas Yon, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Dan karena lebih istimewa lagi karena baru beberapa hari yang lalu terbentuk advokat yang khusus untuk menangani persoalan-persoalan, bukan menangani persoalan ya Pak, membantu menyelesaikan persoalan tentang berbagai kemungkinan kasus di koperasi, khususnya di koperasi kredit yang juga kalau teman-teman di luar Jawa itu lebih senang mengatakan koperasi kredit union. Pak Mas Yon, terima kasih, selamat pagi, sukses atas semuanya ya. Amin, 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 amin. Bapak bisa diceritakan tentang bagaimana gagasan mendirikan ini forum atau sekarang sifatnya masih forum atau sudah? Perhimpunan. Oh, perhimpunan. Perhimpunan tentang advokat yang akan membantu teman-teman di gerakan koperasi yang kemungkinan ada persoalan-persoalan. Itu persoalannya apa sih Pak yang melandasi gagasan itu? Silakan Pak Mas Yon. Baik, Pak Marjon, terima kasih. Ide ini sudah lama diminta oleh gerakan CU di Kalimantan Barat, karena sejak tahun 2018 CU-CU di Kalimantan Barat itu sudah berkali-kali mengalami persoalan hukum, misalnya diperiksa oleh aparat. Nah, karena ini sudah berlangsung lama dan kemudian banyak CU yang sudah dipanggil oleh aparat, karena itu kemudian muncul permintaan. Kita harus merespon ini secara komprehensif, kita harus merespon ini secara sungguh-sungguh dan profesional. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kesempatan kami mendiskusikan dan puncaknya kemarin akhir Mei lanjut Pak. Tadi 3 pus Kalimantan Barat, pusat CU Bumi Borneo, kemudian pusat koperasi CU Kredit Union Indonesia Puskop Cina dan Puskar sendiri bertemu merespon kondisi yang akhir-akhir ini makin banyak, begitu ya. Nah, karena itu kemudian kami bersepakat ini harus segera direspon karena para anggota kita menganggap ini harus segera ditanggapi, karena kalau dibiarkan lama dampaknya akan berat, karena ada pemberitaan media yang kita anggap tidak adil, tidak fair, yang bisa merusak gerakan CU. Nah, karena itu kemudian kami bersepakat untuk mendirikan Perhimpunan Advokat Gerakan Kredit Junior Indonesia. Karena
kasus-kasus yang dihadapi CU-CU di Kalimantan Barat secara khusus itu memang sudah ranah advokat yang bisa mengerjakannya. Karena pemanggilan, kemudian ada urusan perpajakan, kemudian kalau proses-proses itu berlanjut sampai ke pengadilan, karena itu ranahnya para advokat. Dan kebetulan di CU, di gerakan CU, di berbagai CU sudah ada advokat-advokat. Dan karena itu kita perlu organisir kekuatan ini. Lalu karena Puskopjoina itu mereka bekerja di 25 provinsi, karena itu kemarin kita langsung katakan Perhimpunan Advokat Gerakan Kredit Union Indonesia. Jadi tidak terpisah antara Puskopjoina dengan Inkopdit. Tidak ya. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Gerakan. Dan kemarin pada saat rapat anggota juga dinyatakan Inkopdit menjadi bagian dari gerakan ini. Dan saya kira ini satu kemajuan, karena selama ini sesungguhnya sudah banyak CU di Indonesia yang berhadapan dengan berbagai persoalan. Tetapi perhimpunan ini tidak saja dalam konteks advokasi hukum atas kasus-kasus yang dihadapi oleh kredit union, tetapi juga advokasi kebijakan. Karena itu misalnya kita bisa melihat kebijakan-kebijakan apa yang tidak adil terhadap gerakan kredit union Indonesia. Kita bisa melakukan kajian, lalu misalnya kita bisa melakukan judicial review atau legislative review, mendorong itu terjadi agar ekosistem gerakan kredit union Indonesia sungguh-sungguh bisa makin baik. Nah, karena itu kita harapkan dalam beberapa bulan ini kemarin disepakati untuk membentuk pengurus ad hoc. Dalam pengurus ad hoc itu terdiri dari 7 orang yang diambil dari advokat yang sudah ada sekarang di 3 pus itu, dan teman-teman meminta saya menjadi ketua perhimpunan ini. Jadi ketuanya saya, wakil ketuanya namanya Pak Franciscus Saju SH.MH. Bapak sendiri? Saya Dr. Stefanus Masin SH.ME. Wakil ketua tadi Pak Franciscus Saju SH.ME, Franciscus Saju SH.MH. Sekretaris itu Glorio Sanen SH. Kemudian bendahara Wasli Samuel SH. Kemudian anggota ada Ignatius Sarjana Hukum SH, kemudian Marianus SH dan Agatha Anida SH. Jadi kami sudah 7 orang. Dalam kurun waktu 4 bulan ke depan kami segera mempersiapkan segala sesuatunya dan mengadakan musyawarah. Nanti mungkin kita bisa sebut dengan musyawarah nasional 1, diperkirakan bulan Oktober, untuk mengundang advokat-advokat yang ada di gerakan kredit union sekarang. Semoga UKM Aufi diundang, Pak. Nah, nanti kita lihat supaya gemanya mungkin semakin didengar orang. Betul. Ya. Dan walaupun kepengurusan definitifnya nanti baru bulan Oktober, sekarang pengurus ad hoc, tetapi kami sudah diminta untuk merespon sejumlah kasus yang sudah ada sekarang. Jadi kita akan segera bekerja. Dan tanggal 11 malam kemarin, 11 Juni malam, kami sudah launching organisasi ini di Hotel Star Pontianak dan sudah kita deklarasikan. Jadi dengan demikian kita harapkan organisasi ini betul-betul bisa memperkuat gerakan kredit union Indonesia sebagai bagian yang terintegrasi dengan pus-pus termasuk Inkopdit. Ini kelak kemudian hari itu hanya untuk gerakan koperasi, mungkin tidak hanya di lingkungan Inkopdit barangkali nantinya ya ke depan ya, atau kan juga akan melebar ke melayani si warga yang lain ke depannya. Kita khusus untuk gerakan CU, Pak. Khusus untuk gerakan CU saat ini ya. Iya. Bahwa kalau ada koperasi-koperasi sektor real di gerakan CU yang merupakan bagian dari CU mengalami persoalan hukum, kita juga
dimungkinkan untuk bisa membantu. Jadi sebenarnya kredit union dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini kan artinya nanti tidak hanya lembaga-lembaga, tetapi juga kemungkinan akan ada anggota-anggota perseorangan yang menghadapi persoalan kan nantinya. Kan kalau lembaga kan misalnya hanya primer, hanya pus, hanya itu kan. Nah kalau misalnya yang terjadi adalah persoalan yang dihadapi oleh anggota primer kan perseorangan kan, itu dimungkinkan. Kita mesti lihat kasusnya Pak. Kalau konteksnya merupakan dampak-dampak eksternalitas dari kebijakan dan seterusnya terhadap yang bersangkutan sebagai anggota CU, saya kira bisa kita bantu. Tapi kami sepakati kemarin kalau konflik internal CU-nya tidak. Jadi konflik internal tidak. Tapi kalau misalnya ada hubungan dengan faktor-faktor eksternal lain itu, betul itu akan kita lihat kasusnya. Pak, sebenarnya yang paling meresahkan itu persoalan-persoalan apa sih Pak sampai teman-teman yang mempunyai keilmuan di bidang penegakan hukum ini tergerak untuk ambil bagian mendukung penyelesaian yang mendapatkan gangguan itu. Di Kalimantan Barat, CU-CU itu diduga begitu ya, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, kemudian diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang asuransi, kemudian juga berkenaan dengan undang-undang transfer, karena di CU itu kan memang ada transfer antara perkembangan zaman. Nah, karena itu CU-CU diselidiki apakah melakukan itu. Nah, jadi karena itu kita lihat, karena proses penyelidikan ini kan sudah ranah hukum dan ini membutuhkan spesialisasi pendampingan. Karena itu kita lihat ini harus mendapat perhatian betul. Nah, karena itu kita ingin juga mau meluruskan. Karena itu tugas organisasi ini bukan saja mendampingi kasus yang dihadapi oleh CU, tapi juga melakukan advokasi kebijakan terhadap anggota, terhadap gerakan CU. Misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sekarang ini kita anggap keliru, tidak adil. Nah, ini menjadi ranah advokasi kebijakan yang ingin kita lakukan. Kami harapkan itu karena berdasarkan masukan dari CU-CU itu, para pengurus CU itu gamang kalau berhadapan dengan kasus hukum. Mereka tidak terbiasa. Lalu karena ngurusin orang kecil. Betul. Ekonominya rendah, lemah. Betul. Lalu secara personal anggota-anggota koperasi pada umumnya dan kredit union khususnya itu kan orang-orang kecil yang terpinggirkan menurut menurut orang-orang pintar di lembaga ini kan? Betul. Nah, karena itu pengurus CU kalau CU-nya mendapat masalah, jangan direpotkan. Jangan direpotkan. Ini organisasi ini yang melakukan advokasinya, gitu. Jadi kalau mereka harus dipanggil oleh aparat sana, mereka tentu saja mereka datang, tapi kita mendampingi. Gitu. Dengan demikian mereka tidak sendirian. Yang dituduhkan atau dianggap sebagai pelanggaran itu apakah misalnya ini hanya dari perbankan atau kriminal yang oleh polisi yang menganggapnya, atau dari pihak apa? Ataukah pelanggaran-pelanggaran ini kan penegak hukumnya ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, terus sekarang ada dari OJK. Kalau yang terkait dengan sekarang masih di tataran kepolisian. Kepolisian. Karena mereka melakukan penyelidikan. Nah, sekarang kan landasan kepolisian untuk menyelidiki kan tentu ada informasi. Betul. Nah, informasi itu biasanya supaya mereka ngerti itu dari mana kira-kira Pak? Dari perbankan kah? Atau dari OJK kah mungkin? Kita belum tahu. Mereka mengatakan mereka mendapatkan informasi. Enggak ngaku juga. Ya, dan mendapatkan
Karena ini tahapannya penyelidikan, Pak. Iya. Jadi sesungguhnya terhadap 4 pelanggaran yang dilakukan CU ini belum ada CU yang dibawa ke pengadilan. Prosesnya sampai kemarin belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Karena itu kita berharap tidak ada. Tapi kalau ternyata misalnya ada, kita siap untuk mendampingi. Nah, kalau seperti itu kan kalau tidak salah tapi ini lembaga-lembaga advokat itu kan juga mempunyai jaringan kerjasama dengan penegak-penegak hukum yang lain. Apa yang akan dilakukan oleh advokat yang didirikan oleh teman-teman koperasi ini, Pak? Jadi kan kalau aparat atau CU sudah dipanggil oleh aparat, maka saat itu lembaga ini akan segera mendampingi. Segera mendampingi. Jadi tadi itu saya katakan pengurus-pengurus CU itu kan tidak punya pengetahuan dan tidak punya pengalaman berhadapan dengan kasus-kasus ya. Karena itu mereka gamang kalau berhadapan dengan aparat. Nah, karena itu kita dampingi. Sudah tidak punya pengalaman, Ya. mempunyai kesibukan yang harus mengembangkan lembaganya. Betul. Lembaganya pemiliknya adalah orang-orang yang dalam tanda petik kanan kiri terpinggirkan. Betul. Ini itu kan seperti itu ya. Betul. Nah, perjuangan itu kedepannya seberapa berat, Pak? Kalau misalnya ini kan persoalannya kan orang yang tidak ngerti sama sekali nih, yang dianggap menjadi pelanggar ini, itu yang paling berat apa kira-kira ke depan yang harus dihadapi, Pak? Ya, saya kira pendampingan tentu ya. Tapi kemudian kita bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka agar mereka aware untuk menyusun kebijakan, ketentuan-ketentuan di CU-nya supaya betul-betul aman ya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dituduhkan kepada kita sekarang. Nah, selain itu saya kira memang ke depan ini tadi itu advokasi kebijakan. Iya. Bagaimana gerakan ini bersama dengan seluruh komponen gerakan CU melakukan advokasi kebijakan. Misalnya bisa nggak kita bersama-sama memperjuangkan kebijakan tentang peraturan khusus tentang kredit union di Indonesia. Ini impian. Bisa nggak kita memperjuangkan adanya koperasi asuransi? Padahal undang-undang memungkinkan. Memungkinkan, betul. Tapi kan sekarang implementasinya masih belum. Kendalanya apa? Khusus untuk ini kendalanya apa? Sekarang kan kalau bicara koperasi asuransi itu kan kewenangannya OJK. Nah, gitu. Sementara credit union itu kan di bawah Kementerian Koperasi. Nah, jadi infrastruktur untuk itu juga belum memadai ya. Karena itu kita harus melakukan konsolidasi. Karena dari aspirasi yang berkembang, contoh yang kemarin di Open Forum dan seminar sampaikan kebutuhan ke sana itu sangat tinggi ke depannya. Karena itu mengurusin persoalan asuransi kan mengurusin persoalan hidup orang ya. Betul. Jadi itu kan menjadi kebutuhan sebenarnya ya Pak ya. Kebutuhan besar ya. Pak, terkait dengan forum ini Pak, program besarnya karena gerakan ini adalah seluruh Indonesia, jadi program besarnya apa Pak? Nah ini nanti karena itu kami baru akan munas musyawarah nasional itu diperkirakan Oktober. Nah nanti kita akan rumuskan secara lebih detail. Tapi program besarnya adalah advokasi hukum dan kebijakan. Itu program besar. Itu program besar. Nah, itu kan di situ juga riset-riset akan boleh dilakukan, kajian-kajian hukum. Atau misalnya kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menyusun naskah akademik untuk kebijakan tertentu yang ingin kita dorong. Tapi dua kata kuncinya adalah advokasi hukum dan kebijakan. Advokasi hukum itu lebih kepada persoalan-persoalan, kasus-kasus yang dihadapi, tetapi kita juga ingin menciptakan ekosistem kebijakan yang makin baik untuk tumbuh kembang CU di Indonesia. Karena itu mendorong
kebijakan-kebijakan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan perhimpunan. Itu jangka ke depannya. Ya, betul. Jangka pendeknya kan ini kan ketika ini sudah terberitakan oleh teman-teman di gerakan sendiri, ini kan cepat kan? Betul, betul. Nah, lalu apa langkah yang mungkin langkah strategis yang akan segera dilakukan oleh forum ini? Mungkinkah akan segera mensosialisasikan keliling kayak misalnya primer keliling mencari anggota misalnya ini ya, ini kan harus gerak cepat ini yang harus dilakukan setelah munas ini. Ya. Itu apa kira-kira? Kami tidak akan melakukan itu, roso atau apapun. Kami akan segera kalau ada kasus-kasus kami minta mereka mengirimkan kepada kita untuk kita kaji, kita lihat posisi kasusnya, apakah bisa kita dampingi, apakah memang ini sesuatu yang betul-betul sangat urgent untuk kita dampingi. Jadi kita akan mulai dengan advokasi kasus-kasus yang muncul. Yang kedua, pasti kita juga mulai mengkaji kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak mendukung gerakan cewek Indonesia. Jadi dua itu memang dalam waktu dekat ini sudah mulai kita kerjakan. Jadi dengan kata lain, kalau seperti itu kan artinya lembaga-lembaga baik di tingkat primer maupun sekunder, mereka ini teman-teman ini harus aktif dong mensosialisasikan ke anggota. Betul, betul. Artinya sebagai perjalanan ke anggota melalui lembaga-lembaga itu ya. Persis, karena kita kan ada PUS, PUS itu harus bicara dengan primer-primer, gitu kan? Primer bisa ke anggota. Jadi saya kira itu tidak sulit, saya yakin. Tapi yang paling sulit itu adalah menangani kasus-kasus. Karena itu yang perlu kami perhatikan. Ini karena ini skopnya nasional, memang di setiap PUS itu sudah ada teman-teman yang mempunyai kapasitas sebagai advokat. Sejauh yang kita ketahui belum semua. Oh, belum. Tapi kalau CU-CU besar rata-rata sudah ada. Satu dua. Okay. Nah, inilah yang mau kita konsolidasikan agar ini menjadi kekuatan bersama. Ya, jadi peran CU besar bukan hanya persoalan bisnisnya ya, betul, tetapi juga persoalan advokasinya dia harus aktif ya, betul, melepaskan kapasitas yang dimiliki untuk mendukung gerakan advokasi ini ya. Betul. Pak Masul, mohon Bapak sampaikan apa harapan Bapak dari forum yang baru 2 minggu ya? Baru bahkan seminggu kita deklarasikan. Silakan Pak sampaikan melalui UKM Aufi, semoga ada manfaatnya UKM Aufi kepada masyarakat yang lebih luas, Pak Masul. Harapan saya gerakan kredit union Indonesia itu makin kuat, makin kuat konvergensinya. Gerakan makin mendekat untuk memperkuat eksistensi gerakan kredit union Indonesia. Agar eksistensi gerakan kredit union Indonesia itu kuat dengan basis konvergensi itu, maka kita harusnya makin mampu tumbuh besar, kuat. Kemudian kita berhasil menciptakan atau mendorong munculnya ekosistem gerakan kredit union Indonesia yang makin kuat itu dengan dukungan kebijakan negara. Maksud, terima kasih perbincangan tentang forum advokasi ini, semoga melalui UKM Aufi nanti bisa agak cepat dikenal oleh masyarakat. Baik. Sukses Pak. Terima kasih Pak.